Welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Ingin menceraikan istri, tetapi khawatir hak anak asuh. Hak asuh anak. Hak anak asuh. Halo, saya ingin curhat di sini. Curhat dong. Semoga berkenan diposting. Maaf saya pakai akun palsu karena saya suka nge-like-nge-likein cewek di sini. Enggak. Saya menikah 7 bulan yang lalu. Atau tepat bentar. Ini kok ngomongin hak asuh anak, ini baru nikah 7 bulan yang lalu. Atau tepatnya akhir tahun 2021. Saya 29 tahun dan istri 19 tahun. Tolong. Pedofil. Awal saya menikahi gadis muda ini saat saya sedang liburan ke desa sahabat saya. Di situ saya tertarik melihat senyum gadis kampung yang manis dan lugu ini. Akhirnya saya memberanikan diri mendekati dia. Selain terpaksa karena keadaan kok tadi katanya bentar. Selain terpaksa karena keadaan yang mana waktu saya ingin cerita sendiri. Saya cepat-cepat menikah karena saya anak ketiga dari 6 bersaudara. Anak ke-1, 2, 4, dan 5 sudah menikah. Alhasil hanya saya dan si bungsu yang masih belum. Dan si bungsu masih duduk di bangku SMA. Awal pernikahan kami baik-baik saja. Istri juga ikut saya ke kota. Dan awal pernikahan tuh maksudnya berapa minggu? 1 minggu, 2 minggu? 2 jam. Jelas baru berapa lama tuh ngomong awal pernikahan. Oke. Awal pernikahan kami baik-baik saja. Istri ikut saya ke kota dan tinggal bersama ortu dan si bungsu. Bahkan istri saya sangat disukai oleh kedua orang tua saya karena istri saya benar-benar penurut, solehah, pokoknya baik-baiknya deh. Masalah datang saat saya bertemu kembali dengan wanita yang saya sukai dari dulu. Namun saya tidak berani mengungkapkannya. Dia adalah teman saya dari zaman SMP, SMA, dan kuliah. Yoi. Belakangan ini dia sering ngajak makan siang, dinner, ngopi, atau cerita-cerita. Saat saya masih single pun dia memang sering cerita kepada saya. Namun tak sesering saat saya sudah menikah. Saya selalu berpikir, dia melihat saya sebagai teman, tidak lebih. Nah, suatu hari dia mabuk bersama teman-temannya dan teman-temannya memberitahu itu ke saya. Akhirnya saya jemput dia. Saya ingin mengantarkan dia ke rumah, namun dia tidak ingin dan kekeh pengen tidur di hotel aja. Dan akhirnya saya iakan. Setiba di hotel dia ngomong, kemana-mana aja saya ingin pulang pun tidak dibolehkan. Dan akhirnya saya staycation semalaman dengan dia. Paginya dia tiba-tiba mengutarakan perasaannya bahwa selama ini dia suka sama saya. Itu saya terheran-heran. Saya bilang, kamu bercanda ya? Tapi dia bilang tidak. Dia tidak sedang bercanda. Akhirnya saya senang. Tapi saya juga bingung. Semakin hari kami semakin intens dan sering bertemu atau jalan-jalan. Saya merasa kembali ke masa remaja saya yang hilang. Saya juga tidak terlalu strict terhadap istri atau takut istri curiga atau gimana karena istri saya kuno dan gaptek. Sumpah jahat banget, sumpah anjir, jahat banget anjir. Tapi saat terbangun di kasur, tiba-tiba istri saya menangis. Ternyata dia tahu saya selama ini main api karena dia membuka kunci HP saya. Saya mencoba mengelak dan menjelaskan, tapi istri saya sangat marah dan menangis terus di pagi hari itu hingga akhirnya dia mantap pulang ke desa. Sebelum pulang kampung, dia bilang ke saya bahwa dia sedang mengandung anak saya. Di situ saya kaget. Awalnya saya ingin menceraikan dia baik-baik, tapi karena sudah mengandung, saya jadi dilema. Saya memang menikahi dia karena terpaksa dan setengah hati. Mana saya juga suka malu sama teman-teman kalau bawa dia ke acara-acara gitu karena penampilannya dia deso. Tapi saya mencoba menerima realita dan menjalani pernikahan ini dan semoga berjalannya waktu saya bisa mencintai dia sepenuh hati. Tapi pada akhirnya saya tetap tidak bisa. Terlebih lagi eternal crush saya datang lagi dan terbuka kepada saya. Saya ingin ceraikan tapi saya malu oleh keluarga saya, keluarga istri saya, dan juga tidak ingin kehilangan darah daging saya. Tetapi jika saya tidak cerai, maka saya akan menjalani sisa hidup dengan kebohongan. Saya ingin yang terbaik untuk semua pihak, tapi saya bingung banget saat ini. Langkah apa yang harus saya ambil? Menahan istri sampai lahiran atau mengambil hak asuh anak dan menceraikannya? Karena sepertinya jika berpisah, istri saya ini takkan mengizinkan saya bertemu sang buah hati. Dan jika itu terjadi, maka itu skenario terburuk. Saya tidak ingin anak saya didoktrin
membenci ayahnya. Semoga bisa memberi solusi yang terbaik. Gimana nih, Jim? Dia takut anaknya dididik untuk membenci orang yang mengkhianati ibunya. Gimana nih? Orang yang udah nginep semalam di hotel sama mantan gebetan. Iya. Orang yang pengen banget nyerain ibunya gara-gara ibunya mukanya deso. Iya, terus nggak boleh dibenci. Orang yang bilang kalau ibunya tuh senyumnya manis, terus enak dilihat, terus dia bilang terpaksa menikahi. Gimana sih caranya orang bisa terpaksa menikahi ya? Ditodong pistol kah? Kayak literally cewek itu tuh minding her own business kan di desa, senyum-senyum, tawa-tawa sama teman-temannya. Terus dia ngeliatin orang kota mesum gitu, umur 30-an, naksir anak umur belasan tahun. Terus ngerasa dia, ada cewek cantik di desa, harus aku nikahi. Kalau enggak, ntar aku nggak bisa nyerain dia kayak gitu. Ya, aduh terpaksa banget ya hidupnya ya, kasihan banget ya. Itulah orang-orang kagak jelas yang suka nyalahin keadaan dibandingin nyalahin diri sendiri. Anjir, ini orang. Dia tuh nggak ada sama sekali remorse tentang kesalahan yang dia lakukan. Dia nggak ada sama sekali take accountability for his own action, sama sekali. Sama sekali. Dia bilang cewek itu cantik, senyumnya indah, terus dia bilang terpaksa nikah karena saudaranya udah pada nikah. Terus dia bilang dia senang udah nikah akhirnya, tapi dia bilang malu bawa ceweknya ke kondangan ya. Dia pertama bilang, dia bilang istrinya itu agamis kan, solehah. iya. Ternyata dia naksir cewek pemabok. Ya dia sebenarnya apa? Dan kamu dia tuh yang lucu siapa? juga masalah cewek selingkuhannya ini, itu tuh kerasnya dia itu, ceweknya itu ngapain dia sih, katanya nggak boleh pulang dari hotel. Dia nggak mau ngambil responsibility untuk bilang aku emang pengen di nemenin dia situ. di situ. Tapi seolah ngomong aku tuh nggak bisa, nggak boleh pulang. Ceweknya tuh keker tah, badannya segede pintu tah, terus dia setiap mau ngeliat langsung ditampol mental gitu, enggak kan? Atau ceweknya gitu. Ngekunci kamarnya terus kuncinya dibuang ditelan. dari jendela gitu kan? Enggak juga. Maksudnya ya makanya dia nggak pernah mau take accountability. Take responsibility, accountability atas semua kejadian yang terjadi dalam hidup dia, yang literally itu semua dia yang pertama memilih. dia nikahin cewek desa karena emang dia yang pengen kan. Yep. Entah apapun alasannya, societal pressure atau apapun lah itu, tapi kan dia sendiri yang nunjuk ini cewek cakep, senyumnya indah, gua nikahin, gua ambil jadi istri kayak gitu. Dia sendiri yang pengen kan. Terus juga dia ketemu mantan gebetan, dan ternyata mantan gebetannya itu mabok. Terus temennya ngabarin, dia kan bisa aja ngomong, aduh nggak enak lah gue kalau harus ngurusin dia mabok, orang gua kan udah nikah. Iya kayak gitu, apa ntar istri gue marah kayak gitu misalnya ya, seburuk-buruknya misalnya. Make sense di kepala kan aslinya Iya, untuk orang gitu. ngomong kayak gitu, dan semua teman-temannya Tapi pasti, dia malah benar juga ya, kita goblok buat nyuruh kamu kesini. Iya, gitu. tapi dia malah nurut dengan omongan temennya. Terus dia tuh nggak mau take accountability bahwa dia emang mau datang nyelamatin cewek itu. Dia ngomongnya kayak temenku yang nyuruh aku buat nyelamatin cewek ini gitu kan. Padahal dia harusnya kan bilang, iya aku ditelepon temenku emang, tapi aku yang memutuskan bahwa aku emang pengen nolongin cewek ini, dan aku yang memutuskan buat nganter cewek ini ke hotel instead of ke rumah, dan aku yang memutuskan untuk bermalam bareng sama cewek ini di hotel, which is selingkuh ya kan, walaupun dia ngomongnya itu staycation, which is bullshit. Masa staycation sama mantan crush kayak yang lagi mabok, menurut lu tuh staycation tak kayak gitu tuh? Staycationnya anak Jaksel. Kecuali kalau dia staycationnya tuh dia disuruh nginep nih sama mantannya, teleponlah istrinya, suruh datang juga ke kamar itu, misalnya kamu yang temenin ya sayang, aku tak buka kamar baru misalnya kayak gitu kan. Bisa kalau emang dia cowok bener gitu kan, tapi kenyataannya kan enggak. Kalau emang dia cowok bener, soalnya dia kan enggak kayak gitu kan. Nah terus kemudian dia kan mau menceraikan cewek ini karena cewek ini katanya jelek di kondangan kayak gitu kan. Jadi seolah-olah lagi-lagi dia nggak mau take accountability bahwa dianya yang merasa bahwa cewek ini nggak good enough for him, tapi dia seolah-olah kayak cewek ini sih dia tuh mukanya kampungan, makanya aku ceraiin kayak padahal gitu. Padahal kayaknya itu the least to worry nggak sih untuk masalah orang kampungan itu. Kayak apa sih orang kampungan tinggal dipotong gaya rambut model misalnya, atau kasih tinggal bawa ke lempar salon, baju kayak gitu, iya. udah jadi
cakep kan. Tapi problemnya apakah kamu nyambung ngobrol sama dia, terus dengan age gap yang segitu 10 tahun lebih gitu, dan cewek ini juga nggak kuliah mungkin, sedangkan dianya mungkin padahal kuliah. Dia pengen sama cewek penurut juga kan. Nah makanya kayak kontradiktif banget gitu, dia ngobrol juga nggak nyambung atau kayak gimana gitu. Dan pernikahan 7 bulan tuh kan kayak main-main banget nggak sih, kamu cerai tanpa alasan yang serius. Alasannya tuh remeh-temeh banget gak sih. Mantan gebetannya confess ternyata suka sama dia kayak gitu loh. Weird menurutku sih. Terus dia ngatain istrinya katro lagi, jahat ya. Nah dia tuh terus sekarang dia juga nggak mau take accountability tentang perceraiannya juga kan. Dia kayak ngerasa aku tuh emang cerai ya sama kamu, tapi bukan berarti aku nggak berhak loh sama anak kita. Dan dia tuh di mau dikira nih cewek surrogate apa. Dan ada satu hal yang bikin aku sadar kayak, pantesan aja kamu sampai umur segitu belum nikah gitu, dan dilangkain sama saudara-saudaramu. Jadi kayaknya kamu emang ada red flag tersendiri gitu. Red flag deh. Kayak ngomong tuh mencela-menceli, nggak mau take accountability, semua tuh selalu nunjuk ke orang. Kamu sih kentutnya bau kayak gitu ya, instead of kamu sih kentutnya bau, makanya aku pencet tombol nuklir ini kayak gitu. Kayak satu hal lain itu beneran nggak ada hubungannya. Makanya dia tadi kan, aku tuh aneh banget yang soal pertama dia bilang cewek ini senyumnya manis, terus dia bilang dia harus nikah karena saudara-saudara udah pada nikah. Kayak apa korelasinya tuh apa kayak gitu loh. Kecuali kalau dia ngomong ya dari awal misalnya keluarganya udah pada nikah dan dianya doanya belum nikah, jadi ya dia mau nggak mau kayak ngambil aja lah semua cewek randomly di jalan, dan kebetulan ini cewek yang manis kayak gitu. Jadi sebenarnya kan trend of thinkingnya tuh kayak gitu, didasari dari societal pressure, bikin dia wes milih seadanya aja apa diambil kayak gitu. Tapi dia menceritakan seolah-olah dari awal dia udah suka sama ceweknya kan, dengan dia buka dengan ceweknya tuh senyumnya manis itu. Aku paling kesel tuh aslinya adalah statement dia yang dia bilang ke nanya curhatnya ini, saya nggak mau anak saya dibesarkan untuk membenci bapaknya kayak gitu kan. Padahal bapaknya tuh emang nggak ada bagusnya. Tapi ya seandainya anaknya pun nggak diajarin untuk membenci dia ya, tinggal bareng sama dia, dengan dia tuh seorang bapak yang baik pun misalnya nggak kayak dia sama sekali sekarang ini, anggap dia tuh perfect gitu, namanya anak pasti benci nggak sih ke orang tua? Mesti ada masa-masa anak tuh ngerasa dikekang lah. Ini mungkin anak yang nggak benci itu biasanya anak yang nggak ada bapaknya malah. Kalau kamu pengen anakmu itu pengen sayang, justru malah bapaknya nggak usah ada. Ntar anaknya nyari-nyari tuh malahan biasanya ya. Terus tahu-tahu kayak malah looking up to him gitu nggak sih? Terus sadar-sadar kayak setelah gitu. udah dewasa sadar kayak, oh bapakku tuh dulu ninggalin, sialan kayak gitu kan. Sedangkan kalau kamu itu tinggal bareng tuh justru malah besar kemungkinan buat dibenci, apalagi dia punya kepribadian yang kayak gini. Aku sih pasti benci banget sih. Tapi ya dia tuh full of himself banget sih. Parah itu, parah banget. Masa mikirin soal anak pun tuh yang dia pikirin, aku nggak mau dia benci sama aku. Kayak what the fuck dude, kenapa kamu nggak takut kayak kalau dia di desa ntar akses pendidikan lebih sulit atau apa. Jadi kayak mikirin anaknya gitu loh, child oriented gitu loh. Tapi dia lagi-lagi mikirin dirinya dia sendiri doang. Anjir. Benar. Gila sih, aku sih ogah banget sama cowok kayak gitu, jijik banget sih. Dia tuh niatnya membawa conversation ini supaya dia nggak dibenci anaknya tuh gimana. Tapi malah bikin kita berdua benci sama dia. Atau malah dia menggiring makin banyak orang buat benci sama dia, dan makin kayak menguatkan alasan ketakutannya dia bahwa anaknya bakal benci ke dia gitu. Karena kenyataannya tuh emang tiap orang yang kenal sama dia kayaknya bakal benci deh sama dia, nggak sih? Iya. Okay dude, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye bye. Bye.